Ini kalian bisa rakit sendiri di rumah, bisa buat sendiri dengan budget yang cukup murah. Saya bisa rincikan. Yang pertama ini colokannya itu harganya kurang lebih Rp3.000. Nah, kemudian kabel ini kalian bisa beli juga dengan harga 2.500 per meter. Nah, kemudian untuk tempat colokan ini harganya cukup murah juga, yaitu Rp8.000. Kalau kita buat sendiri, kita rakit sendiri, itu harganya hanya sekitar 3.000 tambah 8.000, 11.000. Dan kemudian ini kabel kurang lebih 20.000. Oke teman-teman semua, jadi di video kita kali ini kita akan membuat sambungan lampu atau sambungan stop kontak yang mungkin ini bisa kalian gunakan untuk menyambungkan pompa air di akuarium kalian, di kolam kalian, yang nantinya semoga ini menjadi video bermanfaat juga untuk teman-teman semua, yang tidak perlu lagi untuk membeli sambungan yang langsung karena harganya itu cukup mahal, dan juga itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Nah, kalau kita membeli alat-alat seperti ini yang terpisah-pisah dan kita rakit sendiri, maka ini akan menjadi lebih hemat, murah tentunya. Kita juga bisa membuatnya berulang-ulang kali. Jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi pertama-tama yang kita siapkan, yang pertama adalah ini untuk colokannya, tempat colokan. Nah, kemudian yang kedua colokannya itu sendiri, colokannya, kemudian kabel. Ini kabel terserah kalian. Kalau kalian ingin yang panjang, belilah yang panjang. Kalau cuma pendek yang kalian butuhkan, belilah yang pendek. Dan kemudian alat yang ketiga adalah, keempat adalah gunting. Ini gunting yang akan kita gunakan untuk merakit stop kontak ini. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah cari ujung kabel. Cari ujung kabel seperti ini. Lalu kemudian gunting. Kita gunting seperti ini. Nah, kemudian setelah itu pisahkan yang warna merah dengan warna bening, warna putih. Nah, setelah dipisahkan seperti ini, kemudian kita kupas lagi kulit dari kabel ini. Kita pisahkan. Nah, seperti ini nampakannya. Kemudian yang sebelahnya lagi kita kupas juga. Kita sejajarkan dengan kabel yang satunya tadi. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, kalau kita potong kembali karena ini banyak yang termakan oleh gunting, kita potong kembali, kita ulangi.
Nah, setelah seperti ini, perhatikan ini sudah terkelupas. Nah, kita tinggal gulung-gulung pada bagian kabel besinya. Kita gulung-gulung seperti ini. Nah, setelah digulung, ini kita lipat. Lalu kita gulung lagi, kita putar lagi. Yang sebelah juga. Kita putar-putar. Nah, setelah itu ini kita simpan dulu. Lalu kemudian di sini ini ada tempat colokannya. Nah, perhatikan di bagian colokan itu ada berbagai variasi, tapi di tempat colokan ini di sini ada 2 baut. Perhatikan ini dengan ini, itu yang kita buka. Kita gunakan gunting saja. Tapi kalau kalian punya obeng, itu lebih bagus lagi. Oke guys, karena susah terbuka, jadi kita di sini gunakan pisau untuk membuka bautnya, untuk membuka mor-mornya, skrup. Ini setelah terbuka, yang sebelahnya lagi kita buka. Nah, setelah terbuka kita tinggal lepas bagian kepalanya. Jadi perhatikan teman-teman semua, yang kita buka itu hanya bagian di sini saja, jangan sampai kita buka semua ini. Karena kalau kita membuka semua ini, otomatis ini juga akan terlepas, bagian sini juga akan terlepas. Jadi kita buka di bagian atas saja. Nah, setelah itu di sini ada lagi 2 skrup, kita buka lagi. Ini satu dengan yang 2 ini, kita buka lagi. Nah, setelah terbuka, perhatikan kuningan ini, skrup kuningan itu kita longgarkan. Kita longgarkan yang sebelah juga, jangan sampai kita lupa. Nah, ini masing-masing kita longgarkan. Nah, setelah kita longgarkan, kabel tadi kita ambil. Ini bisa bolak-balik, terserah kalian. Ini kita pasang di sini, kita masukkan ke dalam kuningan itu di bagian bawahnya. Yang sebelah juga sama tadi, kita masukkan juga seperti ini. Perhatikan. Lalu setelah itu kita tinggal kencangkan kembali skrupnya supaya menggigit kabel yang tadi, kabel yang sudah kita masukkan. Nah, kita kencangkan seperti itu. Yang sebelah juga kita kencangkan.
Nah, ini sudah kuat. Dan kemudian di sini ada 2 skrup lagi yang akan kita yang akan kita pasang kembali. Ini tadi yang penguat. Jadi kita memanfaatkan bekas guntingan kabel tadi ini untuk membuat agar kabelnya itu tidak mudah terlepas. Jadi perhatikan di sini kita pasang bagian di sini. Perhatikan, ini kita pasang, kita selipkan saja. Lalu kemudian ini skrupnya kita pasang kembali di tempat semulanya. Yang sebelah lagi. Nah, kita kencangkan lagi. Yang sebelah juga. Nah, setelah kencang, kemudian kita pasang penutupnya seperti ini. Lalu ini jangan lupa skrup belakang kita pasang juga. Ini skrupnya kita pasang, lalu kemudian dikencangkan. Yang sebelah juga kita kencangkan semuanya. Nah, setelah semuanya kencang seperti ini sudah jadi. Kemudian sisa di ujung sebelahnya ini nanti kita sambungkan pakai colokan. Seperti tadi kita membelah 2 lagi di bagian ujung kabel di pertengahan seperti ini. Nah, setelah terbelah kita kelupas lagi. Nah, ini juga dikupas. Setelah itu kita putar-putar. Ini kita lipat 2 kali, kita putar lagi. Begitupun yang sebelahnya. Nah, kemudian colokannya ini kita buka dulu. Setelah terbuka, kita langsung buka seperti ini. Nah, kemudian perhatikan di ujung sini dan di sini itu ada lubang dan ada skrup. Skrupnya kita longgarkan dulu. Ini kita longgarkan semuanya, masing-masing skrup itu kita longgarkan. Ini jangan sampai terlepas, karena kalau terlepas itu akan susah untuk kita
sambung kembali, nanti kita masukkan kembali. Ini kita pasang kembali. Nah, setelah seperti ini, pada bagian kabel, perhatikan ini kita lengkung lagi supaya lebih kecil dan lebih mudah untuk dimasukkan. Nah, setelah seperti ini, perhatikan untuk ujung kabel yang ini dengan kita masukkan seperti ini. Setelah masuk yang pertama, untuk kabel yang kedua kita masukkan lagi juga. Ini sepertinya belum masuk ya, kita kendorkan dulu sedikit. Nah, setelah masuk, nah ini kita kencangkan kembali. Begitupun juga dengan yang sebelahnya. Nah, setelah itu, nah di sini kita lagi gunting pertengahannya sedikit. Lalu kemudian kita pasang kembali. Nah, ini kita juga bisa gunakan alat ini, bekas guntingan kabel. Ini supaya lebih kuat. Setelah itu kita tutup. Setelah ditutup, nah perhatikan tadi ini ada mur, kita pasang. Kemudian sebelahnya bautnya juga kita pasang. Setelah itu kita kencangkan kembali. Nah, setelah itu jadilah alat sederhana untuk menyambung kabel seperti ini. Ini kalian bisa rakit sendiri di rumah, bisa buat sendiri dengan budget yang cukup murah. Saya bisa rincikan. Yang pertama ini colokannya itu harganya kurang lebih Rp3.000. Nah, kemudian kabel ini kalian bisa beli juga dengan harga 2.500 per meter. Nah, kemudian untuk tempat colokan ini harganya cukup murah juga, yaitu Rp8.000. Kalau kita buat sendiri, kita rakit sendiri, itu harganya hanya sekitar 3.000 tambah 8.000, 11.000. Dan kemudian ini kabel kurang lebih 20.000, harganya itu kurang lebih Rp20.000. Dibanding kalau kalian membeli sambungan yang langsung jadi, itu harganya kurang lebih Rp100.000, bahkan ada yang lebih dari itu. Tapi kalau kita buat sendiri, kita bisa buat berkali-kali dengan bahan yang sama dan sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi kita langsung colokan apakah ini berfungsi atau tidak.
Nah, ini teman-teman semua sudah berfungsi. Nah, ini tandanya kalau sudah berfungsi. LED indikatornya sudah menyala. Nah, jadi teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.